siapakah yang akan menjadi juara Pokemon World Championship di Yokohama nanti? Itu sih di minggu, kan turnamennya itu Sabtu Minggu ya. Di hari Selasanya pas lagi latihan weekly di Tustompas Local Game Store, itu gue ketemu sama si Naufal dan teman-temannya. Naufal itu yang top 4 di championships, yang final. Yang ketemu di situ, gue pas latihan gue dibantai-bantai. Terus ngobrol-ngobrol kan kayak, oh lo jarang, kayak gue, Naufal bilang ke gue kayak jarang gitu ngelihat gue emang. Karena emang gue kebetulan posisinya baru mulai main lagi gitu, baru comeback. Terus dia habis ngebully-bully gue kayak, jadi pas akhirnya di hari Minggu gue ketemu dia di final dan bisa ngalahin dia itu unexpected banget sih. Selamat untuk Adia yang akan mewakilkan Indonesia ke Pokemon World Championship di Yokohama nanti. Final rank aku rank keempat dengan 2.400 poin. Kalau berapa turnamen jumlahnya nggak tahu, tapi highest event poinnya cuma 8. Hanya 8 yang diambil. Jadi untuk dapetin 2.400 itu ada 8 turnamen tertinggi. Ranking tertinggi untuk dapat 2.400 itu. Kalau season 2022 itu aku startnya telat karena aku ada kuliah, sempat kuliah dulu di Jepang. Dari Agustus sampai akhir September gitu. Jadi tahun league yang awal aku nggak ada kesempatan ikut sama sekali. Dan itu pun belum menyentuh kartu lagi sejak COVID. Jadi COVID itu aku nggak main, setelah COVID baru main lagi. Tapi itu startnya udah telat. Turni paling pertama yang diikuti adalah regional pertama. Untuk tes langsung ya hasilnya tidak buruk tapi nggak bagus-bagus amat. Tapi setelah itu ngikut-ngikut event-event kayak Town League dan lain-lain demi kejar poin maksimal untuk pergi ke Yokohama. Posisi gue di championship point sekarang betul nomor 2. Gue ikut turnamen sebenarnya banyak banget ya. Jadi dari Town League, regional, nasional, championship ikut semua. Regional kebetulan tiga-tiganya ikut. Town League yang season 1 aja yang kurang. Jadi season 2 sampai season 3 hampir semua ikut untuk di area Jakarta sama Bandung. Final rank 1, beda tipis sama Darwin, beda 20 poin ya kalau nggak salah. Kalau Town League ya paling yang sekitaran Jakarta sama sekali ke Bandung ikut, kalau regional ikut semua sama nasional ikut sih. Pas itu yang menarik Maret aku masuk top, yang pas mau ke regional di Surabaya, kan ada Town League lagi, aku juga ada masuk ke top 16-nya, jadi dapat poin juga. Kita sebenarnya tuh hampir pergi ke setiap Town League, ketolong sama 2 kali top 4 di Town League. Itu CSP-nya lumayan tinggi, jadi ya makanya bisa rank pertama juga kayak top 64 di regional, di nasional gitu. Jadi memang benar-benar kayak ngumpulin poin gitu. Sempet traveling ke beberapa kota kayak Bandung, Semarang, tapi paling jauh ya pasti Surabaya. Karena regional ketiga ada di Surabaya. Jadi regional karena poinnya terlalu tinggi harus diikuti. Ke Bandung 2 kali, kebetulan 1 juara, satunya fail lah gitu. Kurang memuaskan karena hanya 16 besar, tapi ya kalah ya menurutku konyol lah. Jadi ya sangat nggak memuaskan. Kalau kalahnya kalah beneran ya oke lah. Apa ya, kayak gue nggak seniat temen-temen gue yang sampai keluar kota kayak ke Batam atau ke Surabaya gitu sih. Gue lebih anaknya lokalan aja. Kalau kebetulan turnamennya ada sekitar masih Jabodetabek, gue samperin. Lebih banyak kalau gue effortnya di-spend di latihannya. Jadi kayak bukan cuma playing games tapi juga mungkin researching dan doing math gitu. Soalnya matematika lumayan kepake sih di game Pokemon. Di day 1 gue kan mainnya 9 round, gue menang 7 kalah 2. Di day 2-nya gue 4-1.
Momen kekalahan, aku udah kalah banyak banget. Jadi ya mau gimana pun ya nggak bakal diingat satu-satu lah. Tapi kekalahan yang paling lucu ya ada di stream. Bahwa Chorus aku 4 kartu, ada 4-4-nya ada di prize. Itu aja sih. Itu lucu, jadi bukan kalah gimana ya, kalah lucu aja. Jadi sangat memorable. Kekalahan yang paling gua inget sebenarnya nggak ada sih, karena ya part of the game gitu. Jadi kalau kalah, misplay atau misalnya bad hand atau lagi nggak hoki gitu ya emang part of the game gitu. Ya misalnya kalau misalnya gue misplay ya itu pembelajaran gue lah sebenarnya gitu. Cuma kalau misalnya yang paling gue inget sih yang Town League di Jakarta itu sebenarnya gue ada misplay, cuma ya ada sedikit kasus gitu lah. Pas Pokemon Arena Championship sih yang diselenggarain di kantor AKG. Waktu itu tim gue kan mainnya itu tim kan. Tim gue udah menang 1 kalah 1, terus itu kayak jadi tumpuannya ada di gue. Kalau gue menang, kita lanjut ke babak selanjutnya. Cuman di saat itu karena gue ada salah main, jadi kalah kan. Nah di situ kalahnya lebih berasa karena bukan hanya nge-impact diri gue sendiri, tapi gue merasa gue mengecewakan orang lain. Yang Dinos itu loh kalahnya karena crossfit Girantina. Girantinanya kan udah mau siap mukul nih, udah cas energy, udah V-star dong. Dia Darkness fatal shot. Langsung pukul 280. Kebetulan di regional Surabaya. Pas top 64 kan BO3 ya. Dan itu juga round pertama aku menang. Round kedua aku kalah. Jadi masih terakhir dong ya untuk penentuan ya. Untuk round terakhir, terakhir itu aku main Lugia. Dan pas draw itu bener-bener kayak handnya perfect. Bisa sangat perfect. Jadi kayak udah tinggal buang Archeop, V-star udah langsung kayak pukul-pukulan pasti menang gitu. Dan kebetulan juga di belakang ada orang. Kayak ada itu dia handnya imba. Jadi lawan aku kayak tahu kalau hand aku bener-bener perfect, terus dijudge. Main game ini ya udah kan nggak mungkin kita menang semua kan. Ya kalau kalahnya gara-gara misplay gue sendiri, gue pelajari biar next time pas ketemu dengan matchup tersebut, gue nggak misplay lagi. Kalau kalah gara-gara bad hand ya itu di luar kendali kita kan, itu RNG. Biasanya kalau kayak gitu nggak ada sih sebenarnya. Kalau main kayak gitu tinggal enjoy the game kayak gitu. Misalnya gue seneng decknya gue mainin kayak gitu, jadi benar-benar enjoy dengan deck yang gue pakai. Jadi kalau gue nggak enjoy dengan decknya, misalnya ada Lugia gitu gue nggak suka, nggak mungkin gue pakai gitu. Kan banyak tuh yang turnamen-turnamen yang kita gagal, kayak tahun League gagal, nggak masuk apa. Jadi tuh kayak Dede sering nangis, males main, terus nangis di rumah. Tapi untungnya papa mama kayak semangatin gitu loh, ngomong kalau bahwa masih banyak turnamen gitu loh di kedepannya, jadi nggak usah takut gitu. Itu dari dulu diajarin sama orang tua sih, kalau kalah, luapkan semuanya dalam 1 hari. Besoknya lupakan semuanya, reset dari nol. Jadi setelah kalah, mau marah-marah, mau apa, ya bebas. Tapi setelah hari itu berlalu, turnamen itu udah berlalu, ya harus reset. Besoknya optimis lagi. Gak boleh mikirin kekalahan terus, ntar gak fokus ke depannya. Gimana ya, lebih ke jangan sampai burn out sih. Kalau know your limits, kalau lo rasa lo udah enak nih, udah capek, lagi nggak pengen latihan, ya udah nggak usah diforsir, refreshing, do something else supaya ya lo lebih enak gitu, lebih fresh. Soalnya apapun yang menurut gue kalau dipaksakan itu nggak bakal maksimal hasilnya. Yang ngebedain gue dari ratusan player lainnya, kalau udah set dengan satu deck, itu benar-benar gue kuasain tuh cara mainnya. Senario apapun bisa gue outplay lah, gitu sih. Mungkin kalau misalnya dari ini jujur ya, dari gue dari awal season ini mainnya cuma satu deck, Lost Box doang. Jadi mungkin bedanya gue dengan yang lain lebih masterin satu deck ini sih.
banyak yang bilang karena hoki, karena skill. Menurut aku cuma satu, latihan tidak mengkhianati hasil. Jadi latihan yang banyak pasti hasilnya bagus. Apa ya, kayak Pokemon itu soalnya bukan cuma skill tapi juga ada luck-nya ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang dari jalur ngumpulin skor championship atau CSP, menurut gue itu mereka memang hasil dari effort, kombinasi skill yang terus-menerus dipakai di berbagai turnamen. Kalau gue, karena gue dari jalur menang satu turnamen, kalau gue mungkin sedikit lebih banyak di faktor luck dan doa istri gitu ya.